Lanjut, secara biologis juga demikian. Kita tahu bahwa menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, ini harus terus diulang-ulang bahwa ayat-ayatnya juga sangat memberikan gambaran bahwa ini tuh wahnan ala wahn, benar-benar berat sekali dan penuh dengan apa ya, penuh dengan effort gitu ya kalau menjadi perempuan mengalami kondisi pengalaman biologis yang tidak dialami oleh laki-laki dan itu digambarkan dalam Al-Qur'an. Berarti kan bagaimana Al-Qur'an menggambarkan bahwa perempuan ini perlu loh dijadikan bahan perhatian dan itu bukan dijadikan apa ya, eee sebuah dalil untuk mendiskreditkan perempuan, tapi justru membuat perempuan semakin mulia karena, dijadikan perhatian khusus oleh Allah dalam kalamnya gitu, dijadikan pembahasan khusus. Nah, ini kita akan masuk ke beberapa masalah, aku nggak tahu nih, aku diberikan waktu berapa menit ya? 45 menit, Kak. Oke, ini kira-kira masih berapa menit lagi? Masih ya 20 menit lagi. Oke. Nah, eee kalau kita melihat bagaimana sih Al-Qur'an kemudian memandang perempuan dan apa tema-tema apa yang kemudian sering muncul ini kan pasti soal poligami. Kalau tadi, eee, Yogo menyampaikan dalam sambutannya, siapa, Egy Sujana ya, itu menyampaikan soal, laki-laki adalah pemimpin dari perempuan gitu. Nah, terus bagaimana dengan aurat perempuan, bagaimana dengan perempuan yang berkarir, yang keluar rumah, yang itu tidak sesuai dengan ajaran Rasul gitu ya. Mungkin, ini sering sekali, terus bagaimana dengan kasus mawaris yang, nah ini adalah tema-tema yang akan sering keluar ketika kita membicarakan bagaimana Al-Qur'an, melihat perempuan, bagaimana, perempuan diperbincangkan dalam Al-Qur'an, seperti itu. Nah, ini tadi sebenarnya kesimpulan dari yang tadi bahwa, pra-Islam perempuan, yang kemudian tidak terbatas gitu, itu bisa dinikahi infinity, terus kemudian target antaranya adalah maksimal 4. Nah, maka target finalnya juga sebenarnya ada di ayatnya juga sih, bahwa yang kalau tidak bisa berlaku adil maka nikahilah hanya satu kayak gitu, itu kan sebenarnya juga udah ada walaupun masih ada target antara di situ gitu ya, itu adalah bentuk tadarruj ya, bentuk, kebijaksanaan juga sih ya, kebijaksanaan Rasul yang agar agar saat itu Islam dapat diterima gitu. Jadi, wah itu aja sudah kalau kita bisa membayangkan yang tadinya infinity nih perempuan boleh dinikahi tanpa batas kemudian, di ayat, An-Nisa ayat 3 itu turun kemudian membatasi menjadi 4, ini yang mau dicerai yang mana kan gitu kan pada saat itu gitu. Dengan pasti sangat culture shock sekali gitu. Tapi itu pun ya hari ini sih masih dijadikan dalil bahwa boleh dinikahi 4 padahal harusnya ini menjadi spirit, oh bahwa spiritnya adalah monogami gitu. Nah, eee, ya itu tadinya perempuan itu bahkan bisa diwariskan, kemudian perempuan dapat setengahnya dari laki-laki gitu ya, 1/2, maka target finalnya adalah 1/1 gitu. Nah kita lihat juga dari konteks perundang-undangan atau undang-undang di Indonesia itu seperti apa. Nah, eee, tadinya perempuan tidak bisa menjadi saksi sama sekali, terus target antaranya adalah perempuan bisa menjadi saksi tapi 2 orang, sedangkan kalau laki-laki 1 orang, itu dalam ayatnya. Nah terus bagaimana target finalnya? Maka target finalnya adalah adanya 1/1, demikian. Eee, ini ada beberapa ayat, cuman kayaknya oh ini aja deh, ini yang menarik sih menurut nada. Jadi, apakah kepemimpinan perempuan dipungkas karena ada ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Eee, coba kita sedikit kupas, ini ya, bagaimana cara memaknainya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah.
ila akhirih. Shadaqallahul adzim. Di situ ini teman-teman yang menarik. Jadi Nada mencoba membaca tafsir yang dikeluarkan oleh Kemenak, tapi tim penulisnya di situ tertera adalah Pak Quraisy. Ayat ini masuk pada tema kepemimpinan pada keluarga. Jadi kalau Pak Quraisy memaknainya seperti itu, di mana ayat ini berbicara tentang nafkah dalam keluarga. Kata ar-rijal di sini dilebihkan daripada perempuan karena yang bertugas memberikan sandang, pangan, papan, dan seterusnya itu adalah seorang suami dan tidak sedang membicarakan kepemimpinan pada masyarakat. Maka menurut saya ini sudah barang tentu ayat ini tidak memberikan batasan kepada kiprah perempuan sebagai pemimpin. Yang menarik, kalau misalnya kita bahas, sebenarnya tadi harusnya ada pengantar membedakan apa itu seks, apa itu gender. Jadi kalau seks adalah biologis, ada biologisnya biologisnya seseorang. Kalau gender itu konstruksi sosialnya atau peran atau tanggung jawab sosial dan seterusnya. Nah, kita bisa melihat di sini nafkah itu tanggung jawab atau biologis. Nah, ini bisa membedakan, ini jadi menarik sekali. Ini bisa kita jadikan pembeda ya kemudian. Kayak misalnya kalau hamil, melahirkan, menyusui itu biologis, maka dia kodrati sifatnya. Tidak bisa ditukar, tidak bisa di otak-atik lah, karena ya sudah itu dari Tuhan gitu. Sedangkan kalau tanggung jawab, peran sosial, konstruksi sosial, bangunan sosial, itu bentuknya non-kodrati sehingga bisa dilekatkan kepada siapapun gitu, baik laki-laki maupun perempuan. Maka ayat ini menjadi ideal ketika dalam konteks keluarga yang ideal juga. Konteks keluarga yang ideal ya berarti ada ayah, ada ibu, ada peran nafkah yang disandarkan kepada mungkin ayahnya atau mungkin ibunya dan seterusnya. Tapi ayat ini menjadi ideal ketika keluarganya dalam konstruksi yang ideal pula. Nah, coba kita bisa menelaah bagaimana kalau misalnya kasusnya terhadap ibu kepala keluarga atau perempuan kepala keluarga atau konteksnya terhadap perempuan pencari nafkah. Mungkin kan jadinya kayak masa sih ayat ini nggak kepake jadinya. Nah, yang kerennya ya, ar-rijal di sini merupakan identitas gender dan itu disebutkan oleh Pak Quraisy. Saya nggak ngerti apakah kemudian eh, tafsir Kemenak bisa seberani itu mengungkapkan, tapi menurut saya ini menjadi satu step yang luar biasa. Jadi ar-rijal dimaknai sebagai identitas gender. Identitas gender berarti konstruksi sosial, teman-teman, bukan biologis seseorang atau bukan hal yang sifatnya kodrati. Atau kita nggak ngomongin soal testis, sperma, dan seterusnya, tapi kita membicarakan soal tanggung jawab gitu. Ar-rijal di situ kalau disebut dengan identitas gender atau konstruksi sosial dan bukan menunjukkan jenis kelamin atau seks, eh, maka ketika dalam satu keluarga yang menjadi pelindung pencari nafkah, karena nafkah itu di situ juga termasuk dengan protektor juga ya, tidak hanya soal materi saja gitu. Jadi ada maintainer, protektor. Ini jadi menarik kalau seandainya perempuan yang menjadi protektor dalam keluarga atau mencari nafkah dalam keluarga, maka yang dikatakan ar-rijal di situ adalah perempuan. Dan yang dikatakan sebagai penerima nafkah itu adalah anisanya atau nisanya. Nah, ini juga menarik juga menurut saya. Nanti kita mungkin akan bahas lebih lanjut. Tapi yang pasti ada satu step yang menurut saya menarik dilakukan oleh
oleh tafsirnya Kemenak dan di situ juga di salah satu timnya adalah Pak Quraisy menyatakan bahwa ar-rijal adalah konstruksi sosial atau identitas gender dan tidak sedang membicarakan soal jenis kelamin. Itu kenapa yang ayat lanjutannya adalah pembicaraannya soal nafkah atau soal soal apa namanya nafkah, dan itu juga kenapa bahwa nafkah itu sesuatu yang tidak bersifat kodrati, tidak bersifat dari lahir sudah ada, tapi dibangun, dibentuk, dikonstruk sehingga bisa ada di laki-laki dan bisa juga ada di perempuan. Tergantung nanti siapa yang paling kuat memberikan perlindungan, memberikan nafkah dalam keluarga tersebut, maka dialah yang dikatakan ar-rijal gitu. Jadi sebenarnya si Egy Sujana tadi ya yang disinggung di sambutannya Yogo jadi mentah lagi gitu. Jadi patah juga itu bisa mematahkan itu.